Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaid Adiputra, mahasiswa PPG 2021 UIN Araniri Banda Aceh. Saya akan membuat materi pembelajaran tentang Quran Hadis, materi isi pokok-pokok kitabku untuk kelas 10 MA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati, menggali informasi, dan di akhir pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mendemonstrasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayatnya dengan baik dan benar. Di materi kali ini ada peta konsep tentang isi pokok Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nanti dibagi isinya ada akidah, ada ibadah dan muamalah, ada akhlak, ada hukum, ada sejarah, sains, dan teknologi. Kemudian kami akan mengajak untuk mengamati dan memberikan tanggapan pada kalian semua, bagaimana kalian bisa mengamati gambar berikut dan berikan tanggapan kalian. Yang pertama, ini gambarnya. Silahkan nanti kalian tanggapi. Kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga adalah ini. Nah, ketiga gambar ini silahkan kalian amati dan berikan tanggapan kalian nanti di grup WA, boleh. Materi pembelajaran pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu secara etimologi adalah berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Nah, akidah ini adalah salah satu dari kandungan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada contoh ayatnya di sini. Al-Quran menjelaskan tentang akidah yang di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tentang akidah ini dijelaskan di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah satu, Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu yang akidah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ibadah itu adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia dan jin melainkan agar mereka itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian muamalah, kegiatan dalam hubungan antar manusia disebut dengan muamalah. Jadi sesuatu yang berhubungan antar manusia ini semuanya disebut dengan muamalah. Di dalam Al-Quran dijelaskan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub katibun bil adli. Jadi ketika kita mengadakan utang piutang, maka lebih baik di faktubuhu, ditulis. Begitu. Itu kegiatan muamalah ini juga menjadi bagian dari kandungan si Al-Quran. Berikutnya adalah akhlak. Ditinjau dari segi etimologi berarti tabiat atau budi pekerti.
Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Jadi, akhlak yang berupa tingkah laku kita setiap hari ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi pokok isi kandungan Al-Quran. Nah, ayatnya yang menjelaskan tentang akhlak adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sungguh engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini juga termasuk dari kandungan Al-Quran. Berikutnya yang keempat adalah hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Itu hukum. Di dalam Al-Quran disebutkan Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Jadi Allah Ta'ala berfirman Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Aku turunkan kepada kalian kitab bil haqqi dengan hak, litahkuma bainan nas, untuk menghukumi antara manusia bima arakallah, dengan pendapat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, wala takun lil khainina khasima. Jadi hukum ini juga termasuk dari kandungan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya salah satunya adalah hukum, ya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kelima tentang sejarah. Sejarah. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Kalau di sini disinggung di ayat ini, wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula awraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lil-zalimina 'adaban alima. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Ayat ini menjelaskan cerita tentang kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Kemudian menjelaskan tentang Wa'ad dan wa Samud, kaum Ad dengan kaum Samud, ashabir rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Selanjutnya isi pokok kandungan Al-Qur'an yang keenam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini adalah dalil-dalil tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kita agar selalu update ilmu pengetahuan, update ilmu teknologi dengan cara membaca dan lain sebagainya. Dan itu
juga disebutkan di dalam Al-Quran, dan ini adalah contohnya bagaimana Al-Quran itu ngajak kita untuk selalu update ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini adalah dalilnya, salah satunya ada dan yang terkandung di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran dengan membaca, menelaah isinya, dan mengamalkannya. Jadi, orang yang mengaku bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidupnya adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu menelaah isinya, dan orang yang selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah orang yang menunjukkan perilakunya bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis ini sangat jelas sekali bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Orang yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Sehingga harapan kita, saya dan kalian semua, semoga termasuk di dalam catatan hadis ini orang-orang yang paling baik di sisi Allah karena belajar dan karena mengajarkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita berdiskusi dan belajar menganalisis apa yang sudah disampaikan oleh saya. Yang pertama, kalian analisis surat Al-Ikhlas ini, apa yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Apa tentang akidah, tentang ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan sains dan teknologi. Kalian analisis surat Al-Ikhlas ini, kemudian kalian isi di bawahnya. Mengandung apa? Atau pokok ajaran yang terkandung di sini apa? Kemudian yang kedua, di ayat ini, kalian juga analisis. Kalian diskusi dengan temannya, kalian analisis pokok ajaran yang terkandung di dalam ayat ini apa? Muamalah, akidah, akhlak, ibadah, sejarah, atau sains, atau teknologi. Kalian analisis dan diskusi bersama teman kalian. Kemudian hasilnya nanti dikirim pada saya. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari materi isi pokok kandungan Al-Quran ini adalah yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir yang mengandung pokok ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Namanya yang sudah terakhir sebelum kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sehingga Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Kedua, kesimpulannya adalah isi pokok kandungan Al-Quran itu ada 6. Ada 6 yang meliputi akidah, nomor 1, nomor 2, ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah, dan yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya itu terkandung, tercakup di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup adalah orang yang selalu belajar tentang Al-Quran. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan dan yang bisa Pak Guru simpulkan. Semoga pembelajaran kali ini dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah
dan kita semua oleh Allah dijadikan orang yang salih dan salihah, dan dijadikan orang yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya, karena kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.